Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan perkembangan usaha kami yang bernama Jatina. Di situasi pandemi COVID-19 ini, semua orang harus senantiasa menjaga kesehatan dan memperkuat sistem imunnya. Melalui kesempatan itu, kami memanfaatkannya melalui produksi Jatina. Jatina sendiri adalah kependekan dari jamu anti corona. Melalui produk ini, kami berharap dapat senantiasa menyediakan minuman sehat bagi masyarakat. Nama jamu anti corona diambil dari beberapa ramuan jamu tradisional yang menyehatkan dan diracik serta dimodifikasi sedemikian rupa menjadi sebuah minuman modern yang menyegarkan dan juga menyehatkan. Adapun tim kami beranggotakan saya sendiri, yakni Adam Nurul Muhammad Dik, kemudian ada Aditya Nur Cahyati, kemudian Burhanuddin, Devi Anjas Ismawati, Elwin Alivia, dan Francisca Saveria. Tentunya, dalam memulai sebuah usaha bukanlah hal yang mudah. Ada banyak hal yang perlu disiapkan sebelum memulai usaha baru. Berikut merupakan persiapan usaha Jatina. Yang pertama, yaitu menentukan jamu yang akan dijual. Seperti yang kita ketahui, jamu memiliki beragam jenis mulai dari jamu kesehatan, kekuatan, dan lainnya. Sebelum memulai usaha jamu, ada baiknya jika membuat daftar jenis jamu apa saja yang akan dibuat. Usaha jamu yang kita jalankan yaitu jamu beras kencur, kunyit asam, dan jamu dengan campuran buah-buahan segar. Usaha jamu tradisional memang akan lebih menguntungkan apabila jamu yang kita buat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Yang kedua yaitu memilih suplir. Aroma jamu memberikan sensasi relaksasi tersendiri. Aroma ini akan tercium jika bahan rempah yang dipakai adalah rempah pilihan yang benar-benar segar. Selain aromanya, rempah dengan kualitas tinggi dan bagus juga memberikan rasa serta manfaat yang baik untuk para konsumen. Jadi, sebelum memulai usaha jamu, kami memastikan untuk memilih suplir yang menjual rempah-rempah dan bahan dasar jamu alami lainnya seperti gula aren dengan kualitas yang baik. Yang ketiga, yaitu mencoba membuat jamu. Langkah selanjutnya dalam menekuni peluang usaha jamu ini adalah kami harus mencoba berkali-kali dalam membuat jamu sebelum dipasarkan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan jamu yang berkualitas dengan rasa yang konsisten dan berbeda dengan yang lainnya. Dengan mengusung tema minuman herbal kekinian, kami menawarkan jamu dengan cita rasa yang anti-mainstream karena kami berani memadukan jamu yang identik dengan rasa pahit dicampur dengan buah-buahan segar sehingga dapat diterima di semua kalangan masyarakat. Yang keempat yaitu menentukan nama untuk usaha jamu. Untuk memulai usaha jamu, kami juga menentukan nama semenarik mungkin sehingga para konsumen tertarik untuk membelinya. Hal tersebut dikarenakan nama produk yang akan dijual dapat mempengaruhi pemasaran dan penjualannya. Untuk itu, kami memberi nama Jatina. Jatina sendiri adalah singkatan dari jamu anti corona. Yang kelima yaitu menentukan kemasan dan langkah pemasaran. Selain rasa, kemasan pun dapat mempengaruhi daya tarik orang untuk membeli produk, termasuk jamu yang akan dijual. Jatina hadir dengan kemasan yang lebih fresh dan modern. Strategi pemasaran untuk usaha jamu ini melalui platform online. Kami aktif promosi di media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Yang keenam yaitu menentukan modal dan pembagian tenaga kerja. Modal dan tenaga kerja merupakan hal yang paling krusial dan utama dalam bisnis jamu ini. Meski usaha jamu tradisional ini tidak memerlukan modal yang banyak, tetapi kami tetap saja harus mengalokasikan modal untuk memulai bisnis. Modal yang dibutuhkan bukan hanya untuk membeli bahan utama seperti rempah, melainkan juga untuk keperluan lain, mulai dari kemasan, listrik, gas, hingga sumber daya manusia yang diperlukan dalam menjalani usaha ini. Di air, gula merah, asam jawa, garam, dan juga kunyit. Untuk alat-alatnya sendiri, kami membutuhkan panci, pisau, parut, dan juga spatula. Untuk proses pembuatannya, yang pertama adalah bersihkan kunyit dari segala kotoran yang menempel, kupas kulitnya lalu parut kunyit hingga halus. Didihkan air, masukkan parutan kunyit ke dalam panci yang berisi air mendidih, masukkan gula merah secukupnya, lalu masukkan asam jawa secukupnya, tambahkan sedikit garam, aduk-aduk hingga merata, matikan api, tunggu hingga dingin lalu saring. Untuk proses produksi jamu beras kencur, kami membutuhkan beras, garam, air, kencur, dan juga gula merah. Untuk alat-alatnya sendiri, kami membutuhkan panci, blender, saringan, pisau, spatula, dan juga talenan. Untuk proses pembuatannya, yang pertama adalah didihkan air, lalu masukkan gula merah secukupnya dan tambahkan garam secukupnya. Aduk-aduk hingga merata, lalu matikan api. Sembari menunggu larutan gula merah dan juga garam dingin, kita bisa mengiris kencur dan masukkannya ke dalam blender. Tak lupa masukkan juga beras yang sebelumnya sudah direndam di dalam air selama kurang lebih 3 jam.
Kemudian masukkan larutan gula merah, blender hingga halus, lalu saring. Untuk proses produksi jamu rasa buah, kami membutuhkan bahan-bahan seperti buah. Di sini kami menggunakan buah mangga, air, dan juga gula, tak lupa dengan tambahan larutan kunyit asam. Untuk alat-alatnya sendiri, kami membutuhkan talenan, blender, pisau, dan juga sendok. Untuk proses pembuatannya tidak jauh berbeda dengan saat kita membuat jus. Jadi yang pertama adalah kupas mangga, lalu masukkan ke dalam blender, tambahkan gula sesuai selera, tambahkan air secukupnya, blender hingga halus, lalu tambahkan kunyit asam dengan perbandingan 80:20, lalu blender kembali hingga tercampur merata. Nah, di sini kami sudah memiliki beberapa foto dokumentasi dari jamu yang sudah diproduksi oleh Jatina. Dilihat dari kiri, yang pertama adalah jamu kunyit asam, jamu beras kencur, dan juga jamu rasa buah. Untuk kemasannya, kami menggunakan cup bening yang ditempel dengan stiker yang berisikan nama produk, logo, dan juga kontak person. Selanjutnya adalah strategi pemasaran yang kami jalankan. Yang pertama, pendekatan dengan konsumen. Yang kedua, pemasaran produk melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook. Yang ketiga, menampilkan konten-konten yang menarik di Instagram. Yang keempat, memberikan layanan COD dengan free ongkir. Dan yang terakhir, menawarkan kepada saudara dan teman terdekat. Selanjutnya, laporan jumlah transaksi. Yang pertama, modal yang kami keluarkan adalah 720.000 yang kami gunakan untuk membeli alat dan bahan. Kami mulai berjualan tanggal 17 Oktober 2020. Pada bulan ini, kami mampu menjual sebanyak 34 cup jamu yang terdiri dari 22 cup original dan 12 cup jamu dengan rasa buah. Untuk uraiannya dapat dilihat pada tabel. Untuk bulan November, kami mendapatkan pemasukan sebesar 346.000 dan pengeluaran 165.000. Pada bulan ini, kami mampu menjual sebanyak 40 cup jamu yang terdiri dari 27 jamu original dan 13 jamu aneka rasa. Rinciannya dapat dilihat pada tabel. Pada bulan Desember yang baru berjalan setengah bulan ini, kami mendapatkan pemasukan sebesar 190.000 dan pengeluaran sebesar 100.000. Pada bulan ini, kami mampu menjual 27 cup dengan 17 cup jamu original dan 10 cup jamu dengan aneka rasa. Rinciannya dapat dilihat pada tabel. Dapat disimpulkan bahwa jumlah jamu yang kami jual setiap bulannya yaitu meningkat. Kemudian ada evaluasi pelaksanaan usaha. Ada kemajuan usaha dari produk kami ini, yaitu sudah mulai banyak yang tertarik dengan produk Jatina. Kemudian jumlah produksi bertambah setiap bulannya dan keuntungan yang didapatkan setiap bulan pun meningkat. Lalu ada kendala usaha juga dari produk yang kami usahakan ini, yaitu harga dan stok bahan baku di pasar tidak dapat diprediksi atau bisa jadi kelangkaan bahan baku, entah itu kelangkaan bahan baku atau harga bahan baku yang meningkat. Kemudian lokasi COD yang terlalu jauh dan sering terkendala oleh cuaca yang tidak menentu, mungkin seperti hujan. Kemudian solusi yang kami gunakan dalam membangun usaha ini, mengurangi produksi saat bahan baku sedang mahal atau langka. Mungkin yang awalnya dari 40 cup menjadi 35 atau 30 cup. Kemudian penentuan lokasi COD yang strategis. Kita akan melakukan COD yang sama-sama menguntungkan bagi kita dan konsumen kita. Kemudian target selanjutnya, target berikutnya kita akan memperluas pemasaran secara offline namun melakukan promosi secara online. Kita akan memasok Jatina ini mungkin ke pasar, tetapi pemasarannya tetap melalui online seperti Instagram, Twitter, Facebook, WA, dan lain-lain. Kemudian selalu menjaga kualitas produk agar pelanggan tidak kecewa saat membeli produk Jatina. Laporan keuangan laba rugi produk Jatina atau jamu anti corona pada bulan Oktober, penjualan bersih itu 266.000 dengan biaya produksi 213.000, sehingga laba atau keuntungan yang kami dapatkan yaitu 53.000. Kemudian di bulan November itu mengalami peningkatan, yang penjualan bersih itu 346.000, kemudian untuk biaya produksinya itu 165.000, sehingga pada bulan November kami mendapatkan keuntungan 181.000. Kemudian di bulan Desember itu penjualan bersih 190.000 dengan biaya produksi yaitu 100.000, sehingga kami mendapatkan keuntungan atau laba 90.000.